kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bahwa Nabi Isa yang sudah sekian ribu tahun diangkat oleh Allah pada umur 33 tahun, kelak di akhir zaman akan diturunkan ke bumi untuk yang kedua kalinya, sehingga beliau tinggal bersama umat Islam selama 7 tahun memimpin umat Islam. Jadi beliau turun ke muka bumi bukan untuk membawa ajaran baru, bukan sebagai nabi yang membawa risalah baru, bukan, tetapi sebagai nabi dan rasul yang menjadi bagian dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau pada saat pertama kali turun dipimpin sholatnya oleh siapa? Oleh Muslim dari umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu hikmahnya adalah apa? Selain memang hikmahnya ada beberapa diterangkan ulama dalam kitab At-Tadhkirah Al-Imam Al-Qurtubi. Satu di antaranya beliau hikmahnya adalah apa? Untuk membenarkan ajaran Rasul. Yang kedua, untuk menjelaskan bahwa ajaran Alkitab hari ini itu udah nggak benar, udah nggak berlaku. Yang ketiga, untuk menghancurkan seluruh simbol-simbol salib. Yang berikutnya, untuk membunuh babi-babi yang ada. Ada satu hikmah lagi, kata ulama, yang menjadi asrar, rahasia penting kaitannya dengan bahasa kita adalah apa? Ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa benarlah Allah berfirman, minha khalaqnakum, dari tanah kalian diciptakan, ke tanah pula kalian dikembalikan. Minha, dari tanah pula, nu'idukum taratan ukhra, kalian akan dibangkitkan untuk yang kedua kalinya. Nabi Isa adalah manusia biasa, kata Allah. Hanya beliau punya kelebihan, Allah ciptakan tanpa seorang bapak, itu Nabi Isa. Tapi prosesnya sama sebagai manusia yang lain, itu Nabi Isa. Dan beliau berarti manusia. Ketentuan Allah kepada hamba-hamba yang bernama al-insan atau manusia itu semua akan meninggal di bumi. Maka Nabi Isa alaihissalatu wassalam diturunkan ke muka bumi, salah satunya adalah apa? Untuk membenarkan firman Allah, membuktikan kebenaran Allah, bahwa Allah tidak bohong. Siapapun namanya manusia pasti wafatnya di muka bumi ini. Itulah Nabi Isa. Kemudian setelah beliau memimpin peperangan, ya kan, memimpin umat Islam, bukan peperangan ya, memimpin umat Islam, beliau melanjutkan perjuangan Islam, memimpin Islam selama 7 tahun. Beliau meninggal dunia setelah haji dan umrah dan seterusnya, dan nikah dan punya anak. Kemudian beliau diwafatkan di bumi dan dimakamkan di bumi ini. Adapun di mana beliau dimakamkan tidak ada satu hadis pun yang sahih. Karena itulah ulama berikhtilaf. Ada yang mengatakan nanti jasadnya Rasulullah SAW, jasad Nabi Isa akan dimakamkan di samping kuburnya Rasul, tapi nggak ada hadis yang bisa dipegang. Ada yang mengatakan nanti akan dikemukakan di Baqi, nggak bisa dipegang. Ada yang nanti akan dikebumikan katanya di Baitul Maqdis, juga tidak bisa dipegang. Intinya itu urusan Allah, nggak begitu penting bagi kita sebenarnya. Tapi intinya bahwa beliau turun ke muka bumi ini membenarkan ajaran Nabi kita Muhammad SAW dan membenarkan firman Allah, dari tanah beliau berasal, maka ke tanah beliau akan dikembalikan. Ini sunatullah subhanahu wa ta'ala.